Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini, channel Sunvlog, channel jalan-jalan merekam apapun yang ada di jalan. Kali ini saya merekam video di jalan dengan tujuan ingin keluar jalan-jalan. Ini masih di Jalan Pantura ya teman-teman, pantai utara Pulau Jawa bagian timur, yaitu di Jalan Wongsorejo menuju arah Banyuwangi kota ya teman-teman. Oke, kita keluar dari kampung ini dulu, dari halaman rumah saya pertama, menyusuri jalan-jalan kecil kampung ini. Ya teman-teman, bagi yang belum berlangganan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Klik juga tombol like atau share-nya ya. Yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, kita pelan-pelan saja karena ini tidak dalam rangka apa-apa, hanya jalan-jalan saja, ingin mengetahui gimana kondisi jalan, situasi jalan Pantura bagian timur saat sehabis lebaran H+2. Karena jalan-jalan tampak masih sepi. Ini masih jalan kampung ya teman-teman, belum ke jalan provinsi, belum ke jalan nasionalnya itu ya. Oke, pelan-pelan kita lanjutkan. Cuaca sangat cerah dan panas sebenarnya ya, karena ini di siang hari menjelang sore sekitar jam 2 atau setengah 3 ya. Kita ini mengarah ke arah timur, tapi menuju ke ke arah timur. Nanti kita lanjutkan ke arah selatan ya. Oke teman-teman, tidak ada atau tidak banyak yang akan saya sampaikan, cuma jalan-jalan saja. Apapun kita bicarakan di channel ini boleh, yang penting sopan dan tidak menyinggung orang-orang lain dan tidak membicarakan hal-hal yang tabu seperti sara, teman-teman. Karena channel ini adalah untuk hiburan sekaligus kalau bermanfaat mungkin sedikit ya. Porsinya adalah edukasi, tapi itu sangat sedikit porsinya karena saya bukan orang semacam pendidik atau pengajar ya teman-teman, cuma mencari hiburan saja di sini, mendokumentasikan apa-apa yang saya lewati, apa yang saya lalui di jalan. Karena hobi saya adalah di jalan, kebetulan pekerjaan saya juga adalah sebagian besar di jalan, untuk mengirim barang, untuk ngambil barang, untuk mendistribusikan barang dagangan saya. Itu saja yang saya kerjakan tiap hari. Jadi dalam 100%, 80%-nya saya di jalan begitu teman-teman. Oke, kita parkir dulu, saya mengambil barang dulu di sini, terus kita lanjutkan ya teman-teman. Kita parkir dulu di sebelah kiri, saya ambil barang di sebelah kanan jalan ya. Ini masih di jalan kampung teman-teman, belum keluar ke jalan yang besar, ke jalan utama ya. Maaf teman-teman, ini lama ya, karena ya begitulah, ngambil barang, kita masukkan ke bagasi, lalu kita akan berangkat lagi ya teman-teman ya. Oke, kita pasin dulu parkirnya ya, biar naikin barangnya kita enak nanti, tidak miring-miring. Karena ini memang sih bukan barang pecah belah, tapi memerlukan posisi barang dalam kendaraan harus bagus biar tidak tergencet dengan barang-barang yang lain begitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih berusaha mencari parkir di sini ya, yang pas buat mobil ini. Oke teman-teman, kita sudah ada di jalan besar. Ini adalah jalan di Wongsorejo ya teman-teman, Jalan Pantura, pantai utara bagian timur Pulau Jawa. Di jalanan sangat lengang, iya, jarang kendaraan, jadinya lancar, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu, misalnya kemacetan
atau hal-hal lain yang mengganggu perjalanan. Sangat lengang sekali. Di depan saya cuma ada satu kendaraan minivan itu ya. Ya begitulah, sepi jalanan. Satu hal lagi teman-teman, karena ini H+2 berarti sekitar tanggal 15 ya teman-teman. Dan pelarangan mudik itu adalah berakhirnya sampai tanggal 17. Jadi kurang 2 hari lagi. Tapi di sini sudah tidak ada checkpoint, tidak ada pengecekan surat-surat gitu. Kecuali di perbatasan kabupaten ya teman-teman, antara Banyuwangi dengan Situbondo itu ada di penyekatan jalannya atau pengecekan surat-surat kesehatannya itu berada di sebelah timur, sebelah timur jalan hutan Baluran ya, di depannya gerbang Taman Nasional Baluran yang saya tahu itu ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di dekat pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk ya. Coba dilihat di sebelah kiri saya ini lengang, tidak ada kendaraan karena memang belum boleh menyeberang ke Gilimanuk ya, ke Pulau Bali ya. Jadi bisa dilihat tadi pelabuhan Ketapang sepi ya, tidak ada apa-apa, kendaraan tidak ada yang lalu lalang keluar masuk dari lokasi itu. Ini gerbang keluar dari pelabuhan Ketapang sebelah kiri ya, yang ini tidak ada kendaraan juga keluar dari sana. Jadi bisa disimpulkan bahwa keadaan sangat sepi karena memang peraturan ini masih sedang berlaku, sedang diberlakukan sampai tanggal 17 Mei, beberapa hari lagi gitu. Kita masih di jalan menuju ke Banyuwangi kota. Sebenarnya ada tujuan saya ini hanya yaitu untuk mengirim barang. Jadi kebetulan melewati pelabuhan Ketapang, kemudian menuju Banyuwangi kota, kemudian ke arah luar kota juga. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dan barusan kita sudah melewati ini ya, apa namanya, pelabuhan Ketapang yang di sebelah timur, yaitu untuk kapal tongkang ya. Kapal tongkangnya kita lanjut setelahnya itu. Dan ini adalah belokan ya, belokan yang di habis pelabuhan Ketapang di sebelah timurnya ya. Setelah lagi kita akan memasuki daerah Lingkar Ketapang. Daerah itu ada SPBU sebelah kanan, SPBU yang besar sekali, luas ya. Nah, kalau masuk ke gang ke sana adalah Lingkar Lingkar Ketapang ya. Iya, nah ini dia. Oke, nah di sini dia. Tapi jalan di sini sudah luas teman-teman. Saya bukan asli daerah sini, jadi sebenarnya saya kurang hafal daerah sini. Cuma karena agak sering memang mengantarkan barang sekali dua kali dalam 1 bulan, jadi agak mengenal lah sedikit-sedikit jalan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Dalam video-video sebelumnya, kecepatan kendaraan saya biasanya berkisar antara 40 sampai 50 km per jam ya teman-teman. Tapi kali ini saya bisa lebih kencang lagi. Karena apa? Karena jalan keadaannya sepi. Itu saja yang kira-kira tidak membahayakan keselamatan kita. Tapi itu pun tidak begitu kencang ya teman-teman, maksimal 70 km per jam, itu pun jarang ya, antara 60 sampai 70 saja. Saya masih bersama kendaraan di depan itu ya, dari tadi, dan dia keluar dari sebelum pelabuhan Ketapang, dia ke arah Banyuwangi kota juga seperti kita ini. Dan ini jalan sudah semakin sempit memasuki Banyuwangi ya.
mulai sempit, dan kalau berpapasan harus hati-hati ataupun mendahului kendaraan di depan kita harus benar-benar hati-hati. Kita harus memperhatikan kendaraan yang dari depan, dari arah berlawanan ya. Kalau benar-benar kosong baru kita bisa mendahuluinya, tapi sepertinya saya tidak akan mendahului untuk kestabilan perekaman video ini ya. Oke teman-teman, satu hal lagi, hari raya tahun ini adalah hari raya yang sama dengan tahun sebelumnya, dalam artian kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya teman-teman. Dan kita untuk yang kesekian kalinya atau kedua kalinya ini mengalami hal yang sebenarnya bikin kita ini ya, tidak bisa bertemu keluarga. Bagi yang tidak mudik, yang perantau ya teman-teman, antar kabupaten sudah ada penyekatan atau penyetopan ya. Kalau tidak bawa dokumen kesehatan yang benar, yang lengkap, kita akan disuruh putar balik ke daerah asal kita. Itu antar kabupaten. Bisa dibayangkan kalau antar provinsi ya teman-teman, antara Bali dengan Jawa Timur mungkin ya. Apalagi Jawa Timur dan Bali harus melalui sebuah pelabuhan, dan itu melalui laut ya. Itu sebuah gerbang yang mungkin satu-satunya ya. Kalau di darat artinya antar provinsi seperti Jawa Timur dengan Jawa Tengah, bisa saja orang yang kenal di suatu daerah yang di mana terdapat penyekatan oleh petugas, banyak orang-orang di sekitar situ yang dibantu oleh masyarakat setempat untuk melalui jalan-jalan tikus di sekitar itu. Itu masih bisa dilakukan meskipun tidak banyak yang tahu tentang itu, tapi itulah yang terjadi. Ada yang menggunakan jalan-jalan tikus di sekitar lokasi penyekatan oleh petugas itu. Jadi masih bisa. Tapi kalau sudah melalui sebuah pelabuhan laut atau pelabuhan udara, jangan harap, karena gerbangnya cuma itu saja. Jadi kita akan terpantau dan diketahui kalau kita mau menyeberang atau melewati pelabuhan itu tanpa dokumen, itu akan bermasalah begitu. Ini sudah memasuki Banyuwangi kota ya. Ini masih masuk ke Tapang ya di sini ya. Ya belum memasuki kota, tapi jalan sudah dibagi menjadi ruas satu arah ya masing-masing. Ya teman-teman, saya ingatkan kembali, bagi teman-teman yang belum berlangganan channel ini, silahkan di klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, di share, di like, dan yang ingin menulis komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Begitu. Kalau Anda berlangganan channel ini, Anda akan mendapatkan video-video terbaru, update video yang lain selain video ini. Tuh. Ya teman-teman, satu yang suka dari kota Banyuwangi ini, saya menyaksikan kemajuan yang begitu pesat sekali di Banyuwangi daripada beberapa tahun yang lalu ya. Di sini dalam hal pariwisata, kesenian dan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, saya pikir maju sekali ya di Banyuwangi, karena mungkin tergantung pemimpin daerah kalau masalah itu. Yang ingin memajukan bidang apa itu tergantung pemerintah daerah dan legislatifnya atau DPRD-nya menurut kesepakatan dua lembaga itu gitu. Dan saya lihat Banyuwangi ini bagus dalam hal itu. Saya salut dengan bupati sebelumnya, dan bupati sekarang masih belum ada hal-hal atau gebrakan-gebrakan yang baru ya yang saya lihat. Mudah-mudahan kedepannya
lebih bagus atau minimal samalah dengan bupati sebelumnya, karena bupati yang sekarang adalah istri dari bupati yang sebelumnya begitu. Jadi mungkin program-program yang dulu belum terlaksana atau belum selesai, belum rampung, bisa dilanjutkan oleh bupati yang sekarang begitu, menurut pemikiran saya. Dan kalau saya ada salah dalam hal pernyataan begini, kalimat-kalimat saya tentang hal ini mohon dimaafkan. Ya biasalah, sebagai rakyat biasa boleh dong berpendapat, boleh melihat sesuatu di sekeliling kita dan mengeluarkan unek-unek, boleh kan? Ini negara demokrasi begitu. Dan overall, secara keseluruhan saya lihat Banyuwangi bagus sekali begitu. Banyak dibuka lokasi-lokasi wisata. Saya lihat di daerah pesisir utara sebelah barat Pelabuhan Ketapang itu banyak titik-titik lokasi wisata yang dibuka, mulai dari Pantai Watu Dodol yang memang sudah ada sejak lama, kemudian GWD Grand Watu Dodol sebelahnya ya, situ juga ada view lautnya, ada spot-spot foto dan sebagainya di situ, taman bermain bisa ada juga. Kemudian ke arah barat lagi ada Pantai Bekicot, yang kemarin saya cari pantainya tidak ketemu, tidak tahu ya di sebelah mana Pantai Bekicot, atau mungkin di Pantai Mangrove itu ya, Mangrove Center Bengkak Banyuwangi, mungkin itu maksudnya. Ke sebelah barat lagi ada namanya Pantai Kampe. Pantai Kampe saya ke sana di video-video sebelumnya ada. Pantai Kampe saya lihat sih sudah agak ini, mungkin karena pandemi atau mungkin karena aturan kemarin itu ya, aturan dilarang mudik itu bersamaan dengan sepinya lokasi itu, mungkin begitu, saya kurang tahu juga. Lokasinya sebenarnya bagus, luas sekali pantainya, dan sudah banyak pohon-pohon dan tempat santai di sana. Cuman lokasinya kotor, tidak terawat ya. Memang itu milik perkebunan Nusantara 12. Tapi setidaknya ada fasilitas, ada dukungan dari pemerintah daerah setempat begitu. Kemudian ke arah barat lagi ada namanya Pantai Rumah Apung di Bangsering. Nah di situ mungkin andalannya di sebelah barat ini, bagian barat Banyuwangi bagian barat ini, itu andalannya. Dan kemarin saya pernah bikin video tentang Rumah Apung itu, dan bertepatan dengan hari libur atau mungkin lokasi itu ditutup ya. Jadi ke sana saya itu tidak ada siapa-siapa, petugas atau siapapun di sana tuh tidak ada, kosong melompong. Jadi saya hanya merekam gambar di sekitar sana dengan kesunyian yang amat sangat ya. Saya bilang warung-warungnya juga tutup, tapi ya kebetulan juga pas di bulan Ramadan waktu itu, jadi tidak ada warung buka. Tapi yang jelas penontonnya juga tidak ada, pengunjungnya tidak ada. Saya ke sana tidak ada orang sama sekali, loket pun tidak ada yang buka. Sebenarnya mungkin itu tutup, cuma saya maju aja masuk gitu dan merekam semua yang ada di sana, pantai-pantainya. Tapi ya itu tadi, saya tidak sempat menyeberang ke Rumah Apung yang berada di tengah laut itu, karena petugas tidak ada. Karena untuk menuju ke sana kan harus pakai perahu atau kapal kecil itu, melalui atau dibantu oleh petugas begitu. Tidak bisa kita langsung ke sana sendiri tanpa petugas itu. Kemudian kalau ke barat lagi ada namanya Pantai Pandean, tapi itu sudah masuk Situbondo kayaknya ya, bukan Banyuwangi lagi deh. Sama seperti Pantai Bama di dalam Taman Nasional Baluran itu sudah masuk Taman Nasional, masuk di kabupaten, wilayah Kabupaten Situbondo gitu. Oke teman-teman, kita sudah nyampai di depan Masjid Baitur Rahman ya, di lapangan ya, di Banyuwangi. Kita lanjut terus.
Ya, kita ambil jalan lurus ya teman-teman. Ini sudah di dalam kota Banyuwangi dan terlihat lengang, kendaraan jarang, sudah pasti lancar, tidak ada kemacetan sana sini, jadi perjalanan kita tidak ada gangguan, lancar-lancar saja. Oh iya teman-teman, di video ini banyak suara-suara sedang ngobrol, bercakap-cakap gitu. Di dalam kendaraan ini banyak orang ya, sekitar 5 orang ya teman-teman. Jadi biar ramai saja ya. Kalau saya tidak sedang ngomong di video ini, jadi ada yang ngisi meskipun dalam topik yang kurang jelas juga sih sebenarnya. Tapi biar sajalah, biar ramai aja videonya, biar nggak sepi selain suara musik kan. Oke, biarkan mereka ngobrol ke sana kemari untuk mengisi, membikin bising video ini begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini masih di lampu merah ya teman-teman. Karena ini masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Saya pas di lampu merah begini biasanya baca-baca atau melihat ini ya, berita yang trending hari ini ya, pas Lebaran. Ada di laman Liputan 6 ya teman-teman. Slang, grup penyanyi slang ya, dikritik warganet pada hari Lebaran sampai jadi trending di medsos. Apa ya? Coba deh saya telusuri beritanya. Nama slang ini muncul tiba-tiba sebagai trending di medsos pada hari Lebaran, yaitu Lebaran tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 Mei, Kamis sore hari. Namun bukan karena karya baru mereka atau hal-hal positif lainnya. Band asli Jakarta itu sedang dikritik oleh warganet, netizen Indonesia begitu loh. Apa yang tidak pernah dikritik. Melihat di Twitter terdapat tagar slang penipu disematkan di sejumlah cuitan sejumlah akun. Rupanya sejumlah netizen warganet mengaku gerah lantaran slang dicap kurang lantang dalam menyuarakan aspirasi katanya. Salah satu hal yang disorot oleh warganet penyemat tagar itu adalah belum adanya tanggapan dari slang perihal isu yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Sejumlah gambar slang yang ditambah teks bersifat kritik pun bermunculan. Dari sejumlah unggahan di Twitter, Hari Raya Idul Fitri dilalui slang dengan mendapat beragam tudingan. Banyak yang membandingkan slang dulu lebih garang, lebih kritis melalui karya-karyanya, lagu-lagunya, daripada slang yang sekarang yang dinilai kurang berani, itu katanya. Ada sebuah gambar saat jumpa pers slang album terbaru Vaksin. Menariknya, tak semua warganet yang memberi tagar slang penipu yang benar-benar mengkritik slang. Beberapa dari mereka ada yang sekitar ikut-ikutan saja tanpa memahami konteksnya tagar itu. Ada yang menulis nama Gal Gadot lalu disusul dengan tagar slang penipu. Lucu juga ya. Sementara dari pihak slang sendiri belum menanggapi ya, hingga kabar ini dibuat, slang belum menyampaikan tanggapan resminya terkait tagar itu maupun tudingan soal isu yang berkaitan dengan KPK tersebut. Ya, seperti yang kita tahu lah sekilas tentang slang itu. Slang merupakan band yang berdiri sejak tahun 83 ya teman-teman. Grup musik yang diinspirasi dari band asal Inggris The Rolling Stone ini sudah gonta-ganti formasi. Album yang dikeluarkan sekitar 20-an sampai saat ini ya.
Jadi slang memang ini ya, banyak penggemarnya juga di Indonesia. Itu salah satu tagar saat Idul Fitri ya, Lebaran, tentang slang. Kemudian ada lagi di hari yang sama, apa ya? Ini ada dari Pikiran Rakyat. Hashtag foto lebaran trending di Twitter. Sudahkah Anda berbagi momen hari ini? Ya. Seperti biasa, masyarakat kita yang suka selfie, senang foto-foto ya, jadi sudah lumrah di zaman ini ya, teman-teman ya. Ini masyarakat ramai-ramai bersuah foto di momen Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, dan jadi trending juga di Twitter pada perayaan Lebaran tahun ini. Masyarakat menyambut sukacita kan di hari kemenangan ini. Mereka pun turut membagikan kebahagiaan dengan bersuah foto atau berselfie bersama keluarga tercinta. Itu berita biasa sebenarnya ya, tidak ada yang istimewa dibandingkan tagar yang pertama tadi ya, hashtag yang pertama ya. Tidak ada yang istimewa, biasa saja. Ya, itu saja sekedar mengisi kekosongan atau penatnya perjalanan ini ya, teman-teman. Meskipun dalam mobil ini banyak hal yang diomongin, dibicarakan, tapi saya fokus ke jalanan, saya malah fokus bikin video. Itu aja sih. Daripada videonya kosong, saya isi dengan hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu, saya isi dengan hal-hal yang ada di internet begitu. Oh ya, yang pertama tadi tentang tagar slang itu saya kutip dari laman Liputan 6 ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu dari Pikiran Rakyat ya, harian Pikiran Rakyat. Oke teman-teman, kita sudah tahu-tahu sudah jauh ya dari kota ya. Kita sambil fokus lihat jalan ya sebenarnya ini. Saya melihatnya ini dari beritanya dari HP di sebelah saya yang dipegang oleh anak saya di samping saya ya, di jok depan. Jadi biar tidak ngantuk saja, yang penting kita pelan dan fokus ke jalan. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, lancar ya menuju ke tempat tujuan begitu. Oh ya, bagi teman-teman saudara-saudara yang muslim, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan atas nama channel ini juga memohon maaf jika ada kesalahan kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya atau penayangan video yang tidak disukai dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun kereta api ya tadi ya. 15 menit lagi kita akan sampai di tempat tujuan, dan sepanjang waktu itu saya akan memutar musik dari YouTube Audio Library ya.
Bye.